rata-rata pemain-pemain yang lainnya, namun kita lihat Vonbeat sudah membuka skop kali tiganya ke arah seorang Naider dari RRQ yang tadi baru touchdown ke Pulau A kali ini. Iya, dan Naider pun juga masih belum notice ya keberadaan dari tim Boom Esports ini ada di mana. Vonbeat pun juga masih agak nunggu sebentar untuk bisa mengumpulkan informasi lebih banyak lagi di manakah para player sisanya dari tim RRQ berada. Karena nggak lucu kalau tiba-tiba Naider diambil di ini ada usaha backup dari player-player yang lainnya dari tim RRQ Rio. Dari sisi lain ini dia kita lihat Genesis Dogma yang memang sedari tadi mereka sudah menguasai area high groundnya di Pulau A. Akan coba berdekatan dengan 6-9 namun masih ada jarak di antara mereka, belum terlalu terspot juga. Dari sisi yang lainnya di area-area bootcamp nampaknya kita lihat 2-1 sudah mulai mengisi area bootcamp ujung-ujungnya. Di area gudangnya juga sedari tadi Onyx memang berada di sana. Dan ini kalau kita lihat Pulau B yang masih masuk ke arah circle itu cuma di area-area bootcamp aja, akan coba dibuka skop kali 4 oleh seorang Chisun. M4 digunakan. Lin ke arah kiri akan coba tapping-tapping menuju seorang Raffi, namun masih ada sebuah pohon yang cukup besar. Kali ini kita lihat hati-hati ada Porpang dari sisi kanan. Langsung melakukan proning untuk menutup angle shoot dari seorang Porpang. Raffi pun yang tadi bersembunyi ya, sekarang masih bisa menyelamatkan dirinya dari gempuran peluru yang dilontarkan oleh tim 2-1. Ini mereka enak sih sebenarnya posisinya ya, di pinggir zona banget. Namun harus waspada karena kita harus mengingat terdapat tim Bigetron Red Alien yang udah menunggu di spot selanjutnya. Mengingat ini kan bibir zona gitu. Ya. Tuh, Betul, terlihat dan gitu. itu dia area sana sudah diisi oleh Bigetron Red Alliance. Kalau fight ini selesai, mereka akan coba masuk lebih dalam ke arah circle-nya, lebih tengah lagi sudah ditunggu oleh Red Alliance. Namun akan kita lihat dulu siapakah yang akan memenangkan fight tersebut, karena ini fight pasti akan cepat terjadi, gak lama lagi. Kalau kita lihat dari circle-nya juga sudah mulai menutup kembali. Yap, circle sudah mulai menutup kali ini. Dan ini adalah circle kedua menuju ketiga kita. Yang kayaknya akan masih berada di tengah-tengah di Pulau Alpha. Dan kita akan lihat dalam 3, 2, masih agak lama ya. Dan 1, ternyata menuju ke arah barat-barat laut. Barat Daya. Barat Daya. Kalau saya harus nyanyi dulu. Iya, gue juga nyanyi dulu Saskoy. Jadi tuh kayak kita barat laut, sisanya di dalam hati. Makanya tuh kayak barat laut. Oh, dan Barat Daya. Okay. Kalau kita lihat apa tuh? Di area dekat ruins itu sudah ditinggalkan oleh Aura karena Aura sudah berhasil nyebrang ke arah sana, dan memang harusnya ini akhir dari circle-nya akan berada di Pulau A. Semua tim sudah menuju ke sana, semua tim sudah komit menuju ke Pulau A. Namun kita tahu bersama, yang punya Pulau A itu cuma 2 tim, ada Skylet dan juga ada Aerowolf. Namun di match kali ini Aerowolf tidak main kan ya. Aerowolf tidak bermain untuk match kali ini, sehingga harusnya cuma ada Skylet yang memang mendiami Pulau A dari awal. Dari awal, dan mungkin tambahan ada Bigetron Red Alien yang di pinggir-pinggir. Ya. Biasa, seperti ya biasalah. Biasalah, gitu kan. Karena dia udah nyebrang cepat kan tadi saat dia udah ketemu Dewa juga. Dan Dewa juga sudah nyebrang cepat dari Painan menuju ke Pulau A-nya. Iya, dan tadi juga sempat kamera kita menangkap masih terjadi pertemuan antara RRQ Rio dan juga Boom Esports ya. Yang nampaknya masih belum ada genderang perang yang ditabuh oleh mereka. Ya, dan ini dia setup yang benar-benar fokus kepada pertandingan yang masih berlanjut di menit 17 kita. Kali ini Victim yang masih akan mewaspadai keberadaan tim Bigetron Red Alien di seberang mereka. Ya, compound itu benar-benar menjadi compoundnya Red Alien. Sejauh ini mereka tidak bergeming dari area tersebut, mereka tetap berada di sana. Dan di area atas ada 6-9 yang sudah siap juga melakukan setup di arah bukitnya. Voin kali ini masih akan coba siap melakukan split 2-2 di area tersebut. Di sisi lain No Mercy berada di area jembatannya bersama dengan 2-1 juga ada di seberang. Dan Alter Ego sudah mulai bergerak menuju ke arah safe zone. Ya, dan mereka pun kayaknya bakalan berjumpa dengan 2-1. Kalau misalnya mereka mau rotasi menggunakan jembatan yang ada. Namun di sisi yang lain ada pertemuan antara Voin dan juga RRQ Rio, di mana tadi satu persatu dari player dari tim Voin pun kali ini mendapatkan hujan peluru dari RRQ sendiri ya. Hanya menyisakan 3 player aja untuk tim Voin. Ya, betul. Kalau kita lihat nampaknya dari RRQ tadi yang keculik 1, poinnya masih 4. Poinnya masih 4, RRQ tadi yang keculik 1, benar. Oh iya.
Mohon maaf ya. Betul, Gua namun dari kira- sisi lain ini dia kita melihat Badru nampaknya melakukan spray ke arah depan itu masih selamat. Seorang Banyu loncat dari atas ke bawah, tidak terkena damage sama sekali dan masih low HP dia, namun pergerakan dari 21 juga akan cepat untuk melakukan backup dan kita melihat Badru harusnya ketahuan posisinya di mana. Badru pun sudah ketahuan, namun nampaknya Banyu pun juga sekarang masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Kembali full HP lagi, sementara di sisi lainnya RRQ pun juga masih bertemu dengan Void. Namun nampaknya kita masih akan fokus kepada alter ego Badru yang akan membuka firingnya kah ke arah jembatan. Tidak, ternyata masih bisa untuk bertahan. Player-player dari 21 kita kali ini. Ya, kembali masuk ke dalam blue zone pemain-pemain dari alter ego bersama dengan juga pemain-pemain dari 21 dan kalau kita lihat di area kanan itu banyak sekali yang terkena blue zone. RRQ, Skylight Gaming, Bonafide, 21 alter ego dan juga Onyx. Martin juga melakukan open fire ke arah kanan. Nampaknya ada tim lain ternyata di arah kanan mereka dan ini dia masih dengan tim yang sama. 21 Banyu akan coba dipush terus oleh tembakan-tembakan dari pemain-pemain alter ego. Masih berlanjut dan masih sama-sama menahan. Namun nampaknya di sisi yang lain terjadi huru-hara antar Aura dan juga 69. No Mercy tidak memberikan ampun. Pro shootnya ternyata masih belum bisa untuk memenangkan close combat yang terjadi antara Aura dan juga 69. Kali ini Hulk berada di dalam sebagai dua last man standing dari tim 69 sendiri dan ternyata tinggal tersisa Hulk seorang saja untuk tim 69 dan Aura pun harus tereliminasi di posisi ke-15 tapi boom sekarang ini kesempatannya besar banget untuk boom bisa menghabisi tim 69 karena 69 tidak cukup kuat dan juga tidak cukup ini ya siap betul sekali, siap untuk bisa menghadang pergerakan dari Boom Esports. Boom mencuri kesempatan dalam kesempitan kali ini di mana dia tahu pemain-pemain dari 69 baru selesai fight mereka, bahkan ke knock 3 tadi, tersisa satu orang langsung dihajar begitu saja. Namun unik close combat terjadi, kali ini berganti dengan FPP-nya namun Ucup ter-take down dari sisi lain dan kita melihat Hands nampaknya bisa men-take down seorang Ucup dan Cryzen masih bertahan di sana juga. Dewa United masih bertahan, sementara itu dari pemain-pemain Bonafide di belakang masih ada Licin juga, satu orang terakhir dari Bonafide. Licin pun bisa mendapatkan satu tadi ya damage ke arah Nick, namun Nick pun juga harus termakan oleh zona dan Licin juga sudah mulai terkikis HP-nya sedikit demi sedikit. Oki Ozora mendapatkan beberapa damage dari arah Bigetron Red Alien yang dimana sekarang sudah dihujani peluru oleh Hands dari tim Dewa United. Luxi pun juga harus waspada atas peluru yang sudah mulai melontar dari M4 yang sudah dimiliki oleh Hands. Tapi seorang Ryzen yang sekarang posisinya masih knock harusnya masih bisa diselamatkan tapi ternyata enggak. BTR lebih memilih untuk kayak ya udah kita lanjutin aja terlebih dahulu untuk sejauh ini. Ini yang paling enak posisinya adalah pemain-pemain dari Genesis Dogma maksud saya dan juga Boom tadi di arah atas. Dan kalau kita lihat kali ini Gig akan coba bertemu dengan teman-teman dari 21. Bonafide juga dipulangkan karena seorang Licin pulang terkena tim lain. Kita lihat kali ini sudah berada di area yang sangat-sangat nyaman sekali. Pemain-pemain dari Red Alliance mereka juga berada di dalam circle dan kita lihat Luxi melakukan tapping-tapping menuju ke arah seorang Daybot dari Genesis Dogma. Sebenarnya dua player dari tim DU itu masih bisa untuk ngambil posisi yang lebih enak lagi kalau misalnya mereka bisa memanfaatkan momentum tim BTR nggak ke arah mereka. Seperti halnya yang tadi ya, tim BTR mungkin agak fokus ke arah GD yang dimana sekarang GD juga fokus ke arah tim Boom. Pornbit harus ternok, bakalan langsung aja diberikan refrag ke arah tim GD sendiri. Namun satu persatu player dari tim Boom Esports dihabisi nyawanya di tangan Nichil sendiri dan juga rekan-rekan yang lainnya. Hanya misalkan dua player aktif aja yang sehat walafiat dari tim Boom Esports yaitu Ikyar dan juga Hijrah yang dimana Pornbit sekarang sudah menjadi kill point tambahan untuk tim Genesis Dogma Gits. Benar-benar menggila Genesis Dogma di Sanhok kali ini. Mereka sudah mendapatkan 6 poin kill total. Akan coba melakukan spray ke arah bawah. Bisa mendapatkan seorang Hijrah juga di dalam smoke-nya. Dan kita melihat kali ini akan coba di-add seorang Hijrah. Masih ada Ryzen, masih ada Luxi dari pemain-pemain Red Alliance. Dan maybe terlihat akan coba di-tapping dengan M24 tahun belum selesai. Belum terkena juga tadi karena terkena batu M24-nya. Oh my god, itu padahal sekali kena tapi kakinya masih kelihatan kali ini ya karena nggak ke cover dan kali ini masih bisa untuk ke cover.
seorang maybe dari tim Void. Star pun juga bakalan mencari angle-angle yang lebih terbuka lagi, namun Nichil pun yang sudah mendapatkan maybe untuk bisa mendapatkan atau menambahkan lebih tepatnya kill point ke arah timnya. Namun kayaknya BTR bakalan langsung aja di HBDK oleh Hands, namun tidak, karena Hands harus mendapatkan damage dari seorang Luxi, pun juga ditambahkan damage dari Blue Zone. Ya, kalau kita lihat pemain-pemain dari Red Alliance mereka harus bergerak juga sudah ditunggu oleh Genesis Dogma di area atas. Mereka benar-benar sangat nyaman sekali. Ikyar berada di belakang, akan langsung melakukan healing saja, dan kita lihat kali ini Luxi saat dia bergerak ke atas sedikit saja, membuka badannya sedikit saja, sudah ada 3 orang yang langsung melakukan spray ke arah bawah. Dan ini dia, kita melihat Nichil akan langsung melakukan spray ke arah seorang Luxi, namun masih bisa bertahan di sana. Spray ke arah bawah kembali dilakukan dan Luxi pun dipulangkan. Tersisa 3 pemain dari Genesis Dogma plus 1 orang Ikyar yang sedang melakukan healing di luar circle atau di area blue zone-nya. Dan kayaknya nggak bertahan lama ya, karena tinggal sisa satu terakhir, dan nampaknya ini akan menjadi winner chicken dinner untuk tim Genesis Dogma Gates, karena ini dia Ikyar membuka kesempatan terakhirnya memberikan spray ke arah Nichil di atas sana, tapi damage yang sudah diamankan atau sudah diambil oleh Ikyar pun nggak bisa untuk mendapatkan winner chicken dinner, karena winner chicken dinner sudah diamankan oleh Genesis Dogma Gates. Dan ini menjadi 2 WW